Lupa like, subscribe, and comment di bawah ini. Hadro share di Hadro Muntaha. Share dan hidupkan notifikasinya. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala mu'alif ta'ala nafa'na bihi wa bi'ulumi bidari ila anqal faslun wa syara'itu wujubi salati salasatu asya'a al-islamu wal bulu wal aqlu wa wal hadu taklif wa salawatul masnunatu khamsun al-indani wal kusufani wal sisqa wa sunanu tabi'atu lil faraid sab'ata asyara raka'ah raka'atan fajri wa arba'un qabla zuhri wa raka'atani ba'dahu wa arba'un qabla al-asri wa raka'atani ba'da al-maghrib wa salatun ba'da al-isya yutiru bi wahidatin minhunna wa salasatu nawafil mu'akkadatun salatul lail wa salatul duha wa salatul tarawih. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita berkumpul di majelis yang penuh barokah setelah kita berzikir mempelajari syariat Nabi Muhammad SAW di malam Jumat yang penuh barokah. Mudah-mudahan di malam hari ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk umat Nabi SAW yang menyenangkan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqamah di dalam kebaikan hingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu kita beramal, dengan amal kita ikhlas, hingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan Allah Subhanahu wa taala kita semua husnul khatimah indal maut, amin ya rabbal alamin. Sekarang pasal menjelaskan, kita artikan dulu. Fasun wa syaraitu wujubi shalah, syarat-syarat wujub wajibnya as-shalah, salat. Syarat wajibnya salat salah satu asya, ada 3 perkara. Al-Islam itu beragama Islam, wal bulu itu baligh, wal aqlu berakal, wa huwa haddu taklif, dan ini semua adalah batasan taklif atau mukallaf, batasan yang harus dipaksa dengan kewajiban dan diwajibkan atau diharuskan menjauhi yang dilarang. Itu bahasa kita adalah mukallaf itu nanggung dosa dewe. Kita nanggung dosa dewe. Nah, 3 perkara itu dijadikan ini syarat wajibnya sholat, bukan syarat sahnya sholat. Jadi ada di dalam kita ada syarat sahnya sholat, ada di sini yang kita bahas syarat wajibnya sholat. Yaitu maksud syarat wajibnya sholat, kalau sudah mencukupi syarat maka itu wajib sholat. Kalau tidak cukup syarat maka tidak wajib sholat. Jadi siapa yang wajib sholat? Pertama Islam. Jadi ini saya jelaskan karena bahasan berikutnya itu adalah tentang sholat-sholat sunnah. Perlu dibahas tentang syarat wajibnya sholat. Pertama Islam. Jadi kalau orang Islam wajib sholat, orang kafir tidak wajib sholat. Kalau dia sholat tidak sah orang kafir, karena syarat ibadah harus Islam. Jadi orang kafir tidak wajib sholat. Dalam arti kata orang kafir tidak wajib sholat. Kalau seandainya kafir kemudian umur 30 tahun dia masuk Islam, maka dia tidak wajib menggodok
sebelum umur 30 karena kewajibannya baru Islam baru wajib dia. Pada saat kafir tidak ada wajib. Jadi tidak wajib menggodok. Jadi makanya syaratnya itu. Tapi kalau ada orang kafir dia mati dalam keadaan kafir, tetap di hari kiamat dia akan mendapatkan hukuman seperti orang yang tidak mengerjakan sholat. Maksud tadi sholat. Jadi orang kafir itu seluruh hukuman umat Islam dengan maksiat kafir dapat galau lebih dahsyat lagi, berlipat lagi. Jadi tidak sholat, tidak puasa, kena galau hukumnya di hari kiamat. Jadi dalam arti tidak wajib ini adalah pada saat di dunia kalau dia masuk Islam. Jadi umur dia 15 tahun balik, umur 30 tahun baru masuk Islam. Berarti antara 15 tahun dengan 30 tahun tidak wajib menggodok. Beda kalau orang murtad di Islam. Umur 15 tahun balik, sholat dia. Umur 20 tahun murtad, na'udzubillah min dzalik. Umur 30 tahun masuk Islam lagi. Hanya sel murtad buntu juga masih bisa. Apa yang murtad masih buntu, masih sago, masuk Islam lagi masuk Islam lagi. Nah wajib dia menggodok sholat dia selama masa murtad dari 10 tahun tadi. Masa dia karena dia sudah Islam wajib menggodok sholat, puasa, kalau dia wajib zakat, terus wajiban kalau dia wajib menggodoknya. Karena orang murtad itu na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Itu masalah murtad bukan sembarangan, maka kita syukuri nikmat Islam ini. Agama jangan dimain-mainkan. Agama dimainkan itulah makar Allah lebih berat lagi. Ya mentang-mentang Islam itu cukup syahadat di Islam lah. Orang murtad itu pertama adalah dosanya besar. Dosa besar dia murtad. Kemudian menghapuskan segala amal ibadah. Jadi kalau orang tadi murtad di umur 20 tahun murtad, ibadah dia dari 15 tahun sampai 20 tahun habis sekarang. Nol ibadah. Dosanya masih tetap tambah dosa murtad lagi. Makanya berat orang murtad itu dia nak balik lagi ini normal berat. Tambah sagu itu. Hatinya gelap. Makanya pacak dia kembali itu ya di hidayah dari Allah. Menginginkan dia bayan baca. Dia baik beribadah lagi banyak-banyak ibadah dia. Kemungkinan jadi jangan sembarangan. Makanya diceritakan tentang kualatnya wali di zaman Syekh Abdul Qadir Jalani. Makanya hati-hati kita baik itu hadir majlis taklim, mengunjungi orang soleh, nak jaga adab. Adab sangat penting, adab hati maksudnya. Bukan masalah zohir pacak galau. Masalah nak nunduk, nak nyuwuk pacak galau. Nak cium tangan pacak galau. Itu masalah hati. Itu adab terjaga hati kita. Jadi katakan kalau kita bertemu dengan orang soleh harus kita jaga hati. Kemudian orang alim, ulama jaga hati. Ketemu kepada penguasa, jaga lidah. Jangan salah lah, jago. Nah, itu jadinya jaga hati dengan orang soleh, jaga hati. Maka kalau hati kita bagus. Terserah lah nak ngomong apa, komentar apa terserah. Penting hubungan kita dengan Allah, jaga hati. Maka kalau dia orang soleh itu cukup kadang dengan hati yang bersih, nyingok pada jauh cukup sudah. Tak pun nak salaman ni kan. Nak salaman tapi hati kita. Zaman sekarang zaman berambok. Zaman berambok. Salaman berambok. Aku salaman dengan Habib tu 3 kali. Apa? Salaman, entas lagi, salaman lagi. Salaman lagi. Itu apa ini? Dengan hati, ngawasi cukup. Kalau kita hati bersih dapat faedah lebih banyak. Ya gua ada apa lagi mau sudah capek. Ya besar, memang barokah gitu. Bersentuhan kulit gitu atau lagi cium tangan barokah. Tapi nyinggung keadaan barokah itu didapatkan dari hati.
dari hati. Jadi makanya orang yang dicium tangannya juga dia dapat barokah kalau hatinya dia bersih. Kalau di hatinya kotor dia merasa lebih baik, tidak dapat barokah. Jadi barokah itu mungkin yang memberikan itu yang cium tangan, yang memberikan itu, atau yang sebaliknya. Makanya kadang-kadang dapat barokah itu yang dicium tangan. Yang dicium tangan kadang-kadang lebih besar barokahnya dia dapat daripada yang nyium. Kenapa? Hatinya bersih. Paling guru-guru itu mereka itu apakah mereka senang dia? Tidak, mereka hati mereka bersih. Mereka ketika dicium tangan, mereka meyakini wangi nyium ini memberikan keberkatan untuk dia. Dia tidak pantas untuk dicium tangan, tapi ini memberikan keberkatan. Makanya kadang-kadang itu lebih banyak dapat ini. Maka tergantung hati. Orang duduk di belakang daripada depan. Di belakang kadang-kadang lebih banyak faedahnya. Makanya dari mana kita dapat faedah itu? Dari hati. Maka itu nak jaga hati. Apalagi ketemu orang soleh. Maka di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani ada 3 bekawan. Syekh Abdul Qadir masih muda. Bekawan dengan kawannya pintar-pintar kalau. Karena memang ulama tahu Syekh Abdul Qadir Jailani hatinya bersih. Ilmu dapat banyak, hati bersih, sudah dapat galah. Ada yang ilmunya banyak tapi hatinya kotor. Hatinya kotor. Semakin kotor hatinya, semakin rusak ilmu yang masuk. Bahkan kadang-kadang mudorot jadinya. Nah itulah dengan kebersihan itu sangat penting. Maka pada saat itu terdengarlah seorang wali min awliyaillah. Dikatakan Qutbul Ghawis. Kutub di zamannya terkenal kewaliannya. Akhirnya mendengar itu kepengen ziarah. Mereka ziarah tapi tiga-tiganya beda niat kan. Syekh Abdul Qadir Jailani ini dengar itu pengen ziarah, pengen minta tabarukan dia dapat barokah, dapat doa. Akhirnya pada saat itu yang kawan itu tadi yang sikok tadi yang hatinya kotor, pintar tapi kotornya hatinya. Apa dia? Niatnya nak ngetes wali itu pintar, mana ada wali lolong? Karena itu memang wali itu pasti pintar. Kalau dia tidak ada pintar, Allah akan tunjuk ilmu dia. Wali pasti pintar. Pintar ini dalam hal urusan kedekatan diri kepada Allah. Dia tidak kata wali itu bodoh. Jadi wali pintar atau dia kadang-kadang menutup ideologinya be. Tidak ada wali itu bodoh. Allah tidak akan mengangkat wali seorang yang bodoh. Jadi kalau kejingoan dia bodoh itu dia hanya menutup ideologinya. Menutup ide wali pintar kan. Maka wanita tadi dia nak ngetes. Memang wali ni apa? Nyiapkan aku tanya yang sulit. Datang kaget tanya dia. Dia tak tahu, tak baca jawabnya, cari tanya yang sulit. Kena ngetes dia tanya. Sikoknya nak kepengen tahu baik wali ni apa beda pengen tahu baik kumpul pengen baik. Itu sama orang-orang hadir majlis taklim itu modelnya itu nak kepengen ilmunya, pengen barokah, atau ada kadang-kadang ngetes ini pintar ni tapi tidak ustaz. Niat nyuruhnya macam-macam. Menyiapkan pertanyaan ini bahaya. Yang ada yang pengen tahu baik. Jadi yang sikok ni pengen tahu kan. Akhirnya pergilah mereka bertiga. Ketika mereka pergi bertiga sampailah di depan rumah wali tadi keluar langsung. Ditemunya mereka bertiga. Diawasnya kau datang sini nak bertanya yang sulit dia aku dah baca jawab. Pertanyaan kau ini. Jawabannya ini. Terkejutnya. Kau kaget akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini dia, kebenaran baik. Mungkin itu orang yang hatinya kotor itu nunggu nyatu-nyatu lah masih ya sikok dan dengan tahu. Nah, kau kan sudah tahu kau akan tenggelam dalam urusan dunia.
dan engkau Abdul Qadir datang sini minta barokah, maka engkau akan dapatkan barokah. Engkau akan mendapatkan barokah. Engkau akan menjadi wali min auliyaillah. Wali dikatakan seluruh wali-wali di bawah. Wali di bawah kaki. Akhirnya mereka balik mereka. Lupa mereka yang tadi nganggap kebenaran baik. Itu lupa mereka. Syekh Abdul Qadir Jalani ya senang, dia dapat doa. Balik sekian lama. Yang nomor 2 tadi, Syekh Abdul Qadir jadi wali min auliya ulama hebat di zaman. Yang tadi tenggelam urusan dunia menjadi hakim. Menjadi seorang hakim, Ghaudi jadi sibuk urusan dunia. Yang sikoknya tadi, yang ngetes tadi, ternyata mati sudah khotimahnya. Apa sebabnya? Jadi tahunya dari mana hakim tadi ketika datang ke tempat itu. Ini ada orang kapal di jalan mati. Tanya siapa ini? Kenapa tak kata ngurus jenazahnya? Pasti bukan, ini kawannya. Kenapa tak kata ngurus jenazahnya? Ini kawan aku. Akhirnya dia ngomong yang sana cerita. Ini dulu ulama di sini katanya. Dia berdakwah di sini. Dan banyak yang belajar, banyak pintar dia. Suatu hari dia nengok seorang perempuan Nasrani. Dia kepengen cinta dilamarin. Orang tadi mereka yang taat agama Nasrani tidak galak. Orang kan beragama itu yang taat tidak galak. Dia enak ini. Kecuali kalau kau galak nih kami terima, kau masuk agama kami. Itu mereka yang taat terhadap ya agamanya itu. Agama lain mama tidak galak. Itu orang yang taat dalam agama. Jadi pada saat itu akhirnya dia pikir apa? Karena keilmuannya pintar, tapi kebingungan. Gampang lah. Melok dia dulu. Kakek kalau sudah kawin, wajah. Masih Islam, aku balik lagi Islam. Pikirnya itu semudah itu. Agama gitu tidak bisa dimain-mainkan itu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak senang dengan itu. Walaupun keilmuannya itu. Orang kalau bisa murtad, ilmu zahirnya. Syahadat balik lagi Islam. Balik Islam. Dia pikir itu semudah itu. Tinggal dia getak-getak masuk agama kemurtad, dilamar kaget terima, kawin, masuk Islam lagi. Gampang. Dia pikir akhirnya galak dia. Syaratnya tadi harus masuk agama mereka. Masuk dia. Akhirnya ketika dia masuk, wong heboh. Dia masuk. Belum kawin sakit dia. Sakit, laju ajalnya. Maka orang Nasrani tadi tidak ada, ini belum keagonya, tidak tahu kami ini. Siapa dia masuk agama tapi tidak tahu, tidak ngurus. Orang Islam tahunya dia sudah murtad, tidak ada ngurus. Akhirnya ketika nengok tadi, keingat dia di zaman masih muda, istighfar minta ampun kepada Allah. Katakan benar ini. Kan cerita tidak ini kawan aku, dia katakan ini kualat wali Allah. Aku juga itu, tapi dia tidak separah kawannya tadi. Kawan itu tadi memang nantangnya, kalau dia pengen tahu baik. Sekarang tenggelam urusan dunia, aku memang tenggelam urusan dunia. Kawan aku ini celaka, karena apa? Itu ngetes wali. Jangan kita ngetes sebenarnya. Apa yang kalau kita hadir majlis taklim atau menemui orang soleh, husnuzon, sangka baik, itu akan dapat faedah baik. Jadi mudah-mudahan Allah jaga keislaman kita, Allah Subhanahu Wa Taala nantikan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, husnul khatimah, indal maut. Dan yang kedua adalah syarab balik. Jadi Islam dia cukup Islam balik baru. Jadi kalau masih kecil
Nah itulah tadi dikatakan dosa ditanggung wong tua. Dosa masih ditanggung wong tuanya yang nanggung. Kalau kesalahan apapun itu yang nanggung wong tuanya kalau wong tuanya tidak ngajari. Mereka udah kecil ada dosa itu rasanya. Jadi ada dah dosa wong tua tu. Dia udah kecil melakukan misalnya maksiat segala macam. Kalau tidak ngajari dosa. Seperti misalnya sholat. Anak kecil umur 7 tahun dia 7 tahun itu belum wajib sholat, belum balik. Tapi kewajiban orang tua memerintahkannya. Kalau orang tua tidak memerintahkan dia sholat, maka dosa orang tuanya. Karena perintah Nabi SAW, muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'a. Perintahkan anak-anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun. Berarti ketika orang tua tidak merintahkan anaknya sholat, melanggar perintah Nabi. Jadi harus ajari, perintahkan sholat umur 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u sab'a. Pukul mereka, kalau mereka sudah umur 10 tahun, tidak sholat, pukul. Lebih marah lagi. Nah, itu tugas orang tua. Kalau tidak melakukan itu, maka tidak dia menjalankan perintah Nabi Rasul. Walaupun anak tadi belum balai, belum wajib. Jadi balai itu sebagaimana dalam kitab Safinatun Najah, syaratnya ada 3. Salah satunya umur 9 tahun kalau keluar mani atau head. Umur 9 tahun paling minimal. Jadi berarti kemungkinan balai itu umur 9 tahun. Kemudian yang ketiga adalah sempurna umurnya 15 tahun. Jadi sempurna umurnya 15 tahun, maka dia balai. Walaupun belum keluar mani, walaupun belum head. Jadi kalau umur 15 tahun itu sudah jelas, sudah balai. Berarti dewasa. Yang udah kecil lagi. Dia itu masih SD. Ya, tapi umurnya balai lah besar. Ya. Jadi berkisar balainya seseorang itu antara 9 sampai 15. Jadi kalau 15 sudah jelas. Jadi antara duanya adalah umur 9 sampai 15 hitungan Hijriah tahun Islam. Itu balai. Jadi kalau balai Islam balai wajib salat. Syarat yang ketiga yaitu ada al-aqlu, berakal. Jadi kalau orang gila tidak wajib sholat. Dia Islam sudah balai tapi gila, tidak wajib sholat. Jangankan sholat, puasa lagi tidak wajib. Tidak wajib gara-gara orang gila itu bebas pulsa. Nak melakukan apa boleh. Makanya dasar hukum itu adalah boleh. Aslinya adalah boleh. Makanya kaget di surga kaget boleh kan? Tidak kata tidak boleh. Karena aslinya balik kepada asli lagi. Aslinya boleh. Nabi Adam awalnya boleh kan? Ketika dewean boleh. Boleh kalau bebas Nabi Adam. Boleh kalau sang sini boleh kalau. Hingga ketika diciptakan Siti Hawa mulai ada larangan. Apa larangan pertama? Jangan menyentuh. Nabi Adam nak ngulurkan tangannya, kata malaikat, mah ya Adam, jangan. Hatta tutia maharoha, hingga kau berikan maharnya dulu, baru boleh. Mulai ada larangan itu, asalnya boleh, ada kata boleh. Makanya kalau kita misal dewean, boleh nyigit kok kuat, nyigit, apa, tapi kalau kami, boleh. Ngapu mulut aku, iya mulut kau, tapi yang nengahin kuping wong. Kalau suara kau tak bunyi, ya tak apa-apa, ya kita tak bunyi. Mulut kau ni Tapi kalau sudah bersangkutan dengan wong lain, dan dengar wong, tak boleh. Maka tak baca, kita nak bebas, kita bersentuhan dengan wong lain. Itulah terjadi. Kalau tak kata aturan, dia mengebut. Nah, apa tips kendak-kendaknya, berentam-dentum, cakupan tunggal, ini. Apa tip-tip aku? Listrik aku mari. Iya, kalau tak dengar wong. Buat nak besar-besar rumah pun dalam suara, jangan mentu suaranya, tak apa-apa. Karena wong lah, sangkut dengan wong lain. Ujungnya model itu ngapa? Tip-tip aku dah berempang katanya, tak apa-apa. Ngapa tangan-tangan aku? Nah, kan model itu timbul.
Tidak baca kita menggunakan apa yang gitu ada karena bersentuhan dengan hak orang lain. Makanya pertama kali pada saat Siti Hawa diciptakan mulai ada larangan. Larangannya tidak boleh kau menyentuhnya hingga berikan mahar. Apa maharnya? Selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan riwayat 3 kali salawat. Cuman kalau kamu zuat salah 3 kali salawat. Kata kamu baca, aku baca 3.000 baca untuk salawat ni 3. Selawat dewek-dewek. Kalau masalah mahar itu paling tidak duit. Mahar itu dulu duit. Yang paling abdalnya itu. Jadi pada saat di Nabi Adam mulai ada larangan. Kemudian setelah umur 2 mulai ada larangan lagi. Wala tagrabah sajarah. Jangan kamu dekat di umur 2 ini, jangan dekat di batang ini. Mulai ada batasan. Ketika sudah banyak ada batasan. Nah kakek aslinya boleh lagi. Maka hukum itu boleh. Dengan syarat tapi boleh aja. Syarat. Misalnya orang boleh tidak ada sholat. Boleh. Asalkan kan gilo. Kalau orang gilo udah wajib. Kalau udah ada sholat, ya gilo sudah. Tidak ada wajib sholat. Jadi hukum itu boleh. Dengan tidak apa? Tidak boleh. Ada tapi ada syarat karena itu menyangkut banyak syaratnya jadi maknanya gitu mampu kuat boleh tak boleh syaratnya apa syaratnya tidak didengar wong kau dewek makanya kalau misalnya kuat maki apa dengar lagi ampun tidak apa dia dewek dengar dewek aneh tidak apa manggut segala dia nggak mau wong lain tak coba apa besar kan marah kan itu karena menyangkut orang lain jadi aslinya itu boleh segala hukum tapi ada syaratnya ada makanya di surga kakek sudah bebas karena sudah lulus ujian sudah lulus boleh tak boleh bisa menempatkan yang boleh itu pada tempatnya hingga lulus maka boleh kan jadi kalau surga boleh kan kalau tak lulus tidak boleh kan mana? Di aku tidak boleh kalau di aku itu. Nah, auzamin tidak boleh. Nah, istilah tidak boleh. Gebuk itu terus. Ya ini kan. Karena tidak boleh kalau. Jadi di aku itu tidak boleh kalau. Jadi kalau di dunia ini kadang boleh, kadang tidak ada syaratnya. Di surga kaget boleh kalau di aku tidak boleh kalau. Itulah hukuman terus. Maka sekarang lulus tapi tidak gitu. Maka tadi aslinya kalau bertanya boleh tak boleh. Tapi syaratnya. Kata Pepen boleh. Pepen bertanya itu kalau Pepen bertanya nanti selalu jawab boleh. Boleh. Boleh itulah kalau Pepen nanya anda jawab boleh. Karena Pepen macam-macam bertanya aja. Boleh tak Ustaz kata Pepen? Boleh tak Ustaz dengan duduk sebangku dengan cewek? Boleh tak? Yo, asal dia nanya bangkunya panjang ya. Duduk di ujung sana itu dia tak apa-apa. Boleh jalan-jalan dengan hari? Boleh kan? Boleh itulah nanya kalau ya. Nanya dia boleh tak? Boleh. Mana boleh Ustaz jalan dulu? Iya boleh. Nanti jalan seberang dulu hari seberang lagi. Syarat kan itu boleh jalan-jalan juga. Jadi aslinya boleh. Apa? Jadi kalau menanya boleh ada sholat boleh. Asal gila. Jadi kalau gila tidak wajib sholat. Jadi itu istilah hukum aslinya aslinya itu boleh. Tapi ada syarat-syaratnya. Nah itu makanya di sini syarat wajib sholat. Jadi kalau sudah cukup nih ada wajib sholat. Islam, balik dan berakal. Dan akal ini ada suatu hal yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Tapi akal ini menjadi bagus, lurus kalau dia nurut syariat. Tunduk pada syariat. Yang membuat kita mulia itu adalah akal. Itu adalah bukan akalnya, isinya. Kalau akal itu tunduk kepada syariat, baru dia mulia akal itu. Karena orang kafir berakal, tapi dia tidak menggunakan
akal sehatnya dia tidak gunakan akal semestinya, dia berakal. Makanya kalau orang akal yang semestinya yang bagus tunduk terhadap syariat. Makanya ketika dalam Al-Quran itu banyak khitabnya adalah orang yang berakal. Jadi orang berakal. Kalau tidak berakal, tidak menggunakan akal sehat. Manusia umumnya berakal, tapi mulianya adalah akal yang sehat. Akal yang sehat adalah mana? Akal yang tunduk terhadap aturan syariat. Itu akal yang sehat. Sebab akal kita ini kadang-kadang akal kita ngaso benar bagus, ternyata ketika bertentangan dengan syariat, maka harus akal itu tunduk terhadap syariat baru bagus akal. Ketika tunduk syariat, kenapa akal kita? Karena kadang-kadang akal kita belum nyampe ke situ. Makanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka berakal, cerdas, IQ luar biasa, tinggi sahabat itu IQ-nya. Kalau kita sekarang nih, tahu IQ sahabat nih tinggi, tapi ketika misal belum nyampe mereka tunduk pada syariat, tidak nyampe. Karena walaupun mereka tinggi IQ-nya, akalnya belum nyampe keadaan-keadaan yang akan datang. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi segalanya. Makanya yang akan datang Nabi tahu. Makanya Nabi mengabarkan atas kadar akalnya sahabat. Makanya sahabat tahu ketika akal mereka tidak nyampe kepada hal tersebut, maka lebih mereka menggunakan akalnya Nabi, yaitu tunduk dengan Nabi. Itu mereka tahu, yakin karena mereka yakin karena Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam laki-laki pakai emas, mereka langsung buangnya, melepaskan. Kalau secara akal apa dia? Akal mereka dulu. Kalau mungkin sebagian gitu juga milik. Kenapa tidak boleh? Emas-emas itu bagus. Emas tidak berkarat. Justru kalau kita pakai kuningan jadi hitam tangan kita. Kalau emas ini tidak. Mungkin akal kita itu sahabat tidak menggunakan akal mereka tidak. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, mereka langsung lepaskan itu. Melepaskan emas. Baru sekarang mungkin baru tahu. Akal sekarang mulai, ada teknologi sekarang mulai akal yang mulai berkembang, ternyata orang laki-laki maki emas itu akan mengakibatkan cepat nyusu. Karena zat yang di dalam emas itu masuk ke pori-pori, masuk ke darah dan akan merusak otak. Makanya cepat nyusu. Kenapa betina boleh? Karena betina mereka maki emas masuk ke darah, maka akan keluar dari darah head, tidak sampai ke otak. Itu makanya akal ini harus tunduk terhadap syariat, baru akal itu bagus. Tapi kalau menggunakan akal itu apalagi gitu, akal yang tidak diisi dengan ilmu, sangat bahaya. Jadi akal itu suatu wadah, akan menjadi mulia, sudah mulia, akal bakal menjadi mulia ketika diisi dengan suatu yang mulia ilmu. Karena kita harus mengikatkan akal kita dengan akalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akal termulia, terhebat, segalanya ada pada Nabi. Ini kita mengikatkan pada akalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan itu ngantungkan pada makanya diisi ilmu, diisi dengan ibadah ini untuk memperbagus akal gitu, biar akal gitu jadi mulia. Tapi kalau sudah akal kita buang, kita tutupi, kita rusak, itulah dinamakan syarabul khamar. Minum khamar itu adalah umul khaba'ith, sumbernya. Misalnya kenapa dia menutupi akal, rusak akalnya. Bagaimana dia baca mengetahui baik dan tidak baiknya? Karena kemudian akal, ada akal yang belum tentu apalagi tidak ganti, ditutupi. Kalau mabuk itu nutupi akal. Kalau gila itu ganti nian. Namun dia ganti nian sudah ada habis, tidak ada wajib. Tapi kalau nuntut masih wajib menutupi akal. Ada akal kalau tidak diisi dengan ilmu juga tidak manfaat. Atau yang salah isinya. Makanya orang kafir itu berakal juga dia dari segi akalnya. Tapi sehat akalnya, tidak sehat akalnya. Orang kafir itu tidak sehat akalnya. Tapi kalau orang mukmin sehat akalnya, orang beriman. Kenapa orang kafir itu tidak ada sehat akalnya? Dia berakal. Karena kan dia baca ciptakan itu. Kenapa? Karena dia milih dunia. Orang kafir itu milih
dunia. Bahkan mereka tidak yakin terhadap akhirat. Sedangkan akhirat itu adalah tempat yang selama-lamanya tempat dunia dan megah luar biasa. Makanya kalau diibaratkan oleh seperti Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, mengibaratkan tentang masalah akal ini manusia itu tentang masalah dunia dan akhirat. Kalau seseorang diberikan pilihan rumah yang buruk atau istana yang megah, kalau misalnya diberikan pilihan rumah buruk selama-lamanya, baiklah rumah misalnya sangat sederhana SS, rumah yang tipe SS 36 sangat sederhana, baiklah istana megah dipinjami selama sebulan, milih mana? Nah, milih SS. Itu apa? Linjuk ni ya, linjuk. Nah, sertifikat nah, rumah sangat sederhana, tipe 36 baiklah. Nah, ini seminggu. Nah, kuncinya sebulan. Istana sebulan. Ada fasilitas dulu. Mana nambah mana? SS. Nah, tanda tangan lah. Tapi kalau ada orang yang tawar gini itu, dia milih yang sebulan istana tu. Sinilah sebulan mereka milih istana dalam sebulan. Kalau kita nyaksikan situ orang ini, apa kita katakan? Lolo kau ni. Pasti kan kita macam ngomong. Lolo ini. Itu rumah kau tidak ada rumah. Ambillah rumahnya itu. Jadilah punya kau selama-lamanya. Tu apa kau sebulan itu? Habis itu kau dapat rumah. Gelandangan dah. Nah sebulan dah. Nah ada biarlah. Lolo kan. Kan pasti katakan lolo. Kenapa kita lolo? Tidak kurang akal. Lolo tidak pintar. Dia ada akal tapi tidak itu namanya lolo. Lolo itu ada akal tapi tidak pintar. Lolo tidak pintar. Tapi dia berakal masih. Namanya dia pilihan itu. Tapi kalau seandainya itu tadi dipilih, ini rumah SS sebulan, ini istana, nah sertifikat tanda tangan kau, baiklah kau. Kalau ada milih rumah, milih mana itu kamu? Milih mana? Ya Allah, pintar. Berakal dan pintar, akal itu milih rumah. Tapi kalau misalnya dia milih rumah tadi, aku nak rumah itu sebulan. Apa kita katakan? Ini bukan lolo ini. Ini stres boh. Kan? Ini dah wajib sholat modelnya itu. Kamu lah keningnya panas. Yang model itu stres kau ni. Ulang lagi. Itu istana tu. Kau tinjuk itu rumah. Itu cuma sebulan. Iya, aku nak milih rumah. Jelas stres. Bukan tidak wajib sholat. Nah, itu namanya begitulah orang kafir. Perbandingan antara surga di akhirat kelak dengan dunia ini ibaratnya. Jadi kalau orang kafir milih dunia, maka orang Islam kalau milih dunia, stres. Surga itu selama-lamanya megah. Selama-lamanya megah. Dunia ini dia kata-kata sementara, cak rumah buruk sementara. Makanya kalau orang milih dunia, meninggalkan akhirat, stres wong itu. Tidak walaupun dia berakal, maka orang kafir tidak berakal dari segi pilihannya. Dia milih dunia sementara. Berapa lama kita di dunia ini? Tisunya surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Memang udah tahu gambarnya, nggak bisa ini. Itu bagaimana rumahnya, keadaannya bagaimana. Makanya kalau milih dunia ini stres. Milih dunia, yang penting kita hidup di dunia ini. Kita ini hidup cuma sekali. Iya sekali hidup, mati sekali juga. Tidak mati 2 kali, mati sekali. Justru karena sekali itulah manfaatnya dengan sebaik-baiknya. Kan bukannya disio-siokan. Hidup ini cuma sekali. Terus nak beladas. Habis masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Justru karena sekali itulah manfaatnya dengan
sebaik-baiknya, manfaatkan ibadah. Biar kita sukses di akhirat kan. Biarlah kita buntu, tidak apa-apa. Asal masuk surga. Karena takaran itu sudah ada. Nah buntu, nah idah itu sekadar sebutan baik. Rezeki sama sudah. Rezeki sama sudah ditentukan. Makanya kita syukuri baik, hidup itu biar senang, kita bersyukur senang. Syukuri senang. Kalau tidak bersyukur, mubalah kita dapat segalanya. Tidak bersyukur, tidak senang. Kesenangan itu letak pada rasa syukur kita. Dan dunia pasti, rezeki pasti sudah. Selagi masih hidup, rezeki itu ada. Tinggal kita sabar. Maka kalau kita ingin akhirat, maka kita akan senang hidup kita. Susah kita tidak seberapa. Jadi itulah berkenaan dengan masalah taklif atau mukallaf, orang yang wajib sholat atau Islam, balai dan berakal. Itulah dinamakan batasan mukallaf atau taklif, batasan orang diwajibkan sholat. Nah, tinggal kita kapan kita diwajibkan sholat. Mungkin kita tidak tahu, kita balai kapan. Banyak meninggalkan sholat. Yang yakin banyak meninggalkan sholat, segera menggodok sholat. Misalnya bayar utang, bayar utang, sholat kita godok sholat, itu benar-benar itu. Kalau misal kita tidak tahu hitungannya, banyak ada apa-apa. Lebih bagus daripada kurang banyak godok sholat. Setelahnya kita merasa tenang cukup, baru setelahnya sholat sunnah. Insyaallah dengan majelis taklim kita hadir ini mendatangkan keberkatan untuk kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita taat, kekuatan untuk meninggalkan segala macam maksiat, dan kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita husnul khatimah indal maut wa ala hadinya wa fi kulli salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarabna bi'anna lam tarabna wa annana asrabna ala ladha asrabna fatub alayna tawbat arsili kulli hawba wastur lana awrati wa amili rawati warfili walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil illani wa kulli zi mahabba au ziratin au suhba wal muslimina ajma amina rabbi azma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rusuli nazabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dadatusi suhbi walhamdulillahi fil fali wa tanai walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.